Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gado-Gado Diary. Pada video kali ini, aku mau bercerita tentang sebuah film yang bergenre horor romansa. Film ini bercerita tentang kehidupan di sebuah desa terpencil. Adalah seorang remaja wanita bernama Sai yang lugu dan polos, namun mendapat sebuah kutukan yang disebut Krasui, di mana dia haus akan daging dan darah segar. Setiap malam tubuh dan kepalanya akan terpisah untuk berburu daging dan darah segar. Meski mendapati kutukan, namun saya memiliki hubungan percintaan layaknya wanita pada umumnya. Penasaran kan dengan ceritanya? Oke, ayo kita lanjut saja cerita selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa di like dulu untuk videonya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di share dan subscribe juga untuk channel ini. Film dimulai ketika Sai masih kanak-kanak, di mana dia bermain petak umpet bersama Jer, Noi, dan seorang teman lainnya di sebuah rumah tua di tengah hutan. Disinilah diduga awal di mana Sai mendapati sebuah kutukan itu. Seiring berjalannya waktu, Sai pun tumbuh menjadi perempuan remaja yang cantik dan anggun. Di usia ini, Sai pun sudah mulai tahu bergaya layaknya seorang gadis pada umumnya. Sai pun dalam kesehariannya bekerja di sebuah rumah panggung tempat pelayanan kesehatan. Suatu hari, Sai dan Jar pun pergi ke rumah panggung itu. Namun mereka tidak menemui seorang pun di sana, bahkan Dr. Meta pun tidak ada di lokasi. Awalnya Jet menggoda Sai untuk mengajaknya pergi bersamanya karena tidak ada orang. Namun Sai menolak hingga akhirnya ada pasien yang membutuhkan pertolongannya. Pasien tersebut pun bercerita jika tadi malam ada Krasui yang memangsa ayam tetangga Sai. Dia meminta mereka berhati-hati. Namun saya hanya menjawab singkat bahwa dia tidak tahu soal itu, meskipun wajahnya terlihat sedikit gugup. Suatu malam, ayah Sai pun berpamitan untuk jaga malam dan menyarankan Sai dan neneknya menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Setelah itu, seorang ibu muda bernama Ting pun datang membawa buah titipan Jer untuk Sai dan memberitahu Sai bahwa Jer sangat menyukainya, bahkan sangat tergila-gila padanya. Dia bertanya, "Tidakkah kau mau membukakan hati sedikit saja untuknya?" ucap perempuan itu. Namun Sai mengelak jika mereka hanya berteman. Sai pun kemudian pergi tidur dan menutup jendela kamarnya. Setelah bangun pagi, dia pun dikagetkan dengan kelambunya yang berantakan. Jendela terbuka, bekas darah yang cukup banyak di spray. Di sorenya, Sai pun mengajak Jer ke hutan, sepertinya melihat sesuatu. Di sana, Jer pun terlihat ketakutan dan mengajak Sai pulang. Namun Sai menyuruhnya saja pulang duluan jika dia takut. Namun perdebatan mereka belum selesai. Mereka melihat seseorang datang membawa obor. Setelah mendekat, baru mereka sadari ternyata itu adalah Noi, teman masa kecil mereka. Mereka pun kemudian menemui Noi. Tak lama kemudian, datang lagi beberapa orang. Mereka mengaku dari kampung Salaya, sedang berburu Krasui. Karena kejadian ini sudah menyebar hingga kampung mereka. Orang-orang tersebut dibawa oleh Noi. Semua ternak warga habis dimakan Krasui ini. Seorang lelaki tua di antara mereka kemudian menjelaskan jika ibu Krasui meludahi air, lalu kemudian seorang gadis meminum air tersebut, maka dia akan menjadi Krasui juga. Namun jika itu pria, maka dia akan tersiksa karena racunnya. Setelah pria itu mati, maka ibu Krasui akan memakan seluruh isi perutnya. Mendengar hal itu, warga yang berkumpul pun menjadi ngeri. Bahkan pria tua itu mengeluarkan beberapa kepala Krasui yang mereka bunuh dan menunjukkannya kepada warga. Hal itu dia lakukan untuk meyakinkan warga agar meninggalkan kampung mereka. Sebagai imbalannya, mereka akan menangkap Krasui tersebut. Namun masih ada pro dan kontra di antara warga. Atas kembalinya Noi, akhirnya Sai, Noi, Jer, dan Ting pun yang merupakan dulu sahabat masa kecil berkumpul di klinik dan mereka saling bertukar cerita. Lalu Noi kemudian sementara waktu tinggal di sana. Mereka pun akhirnya harus bubar karena ayah Sai datang lalu meminta Sai, Jer, dan Ting pulang. "Saya ingin berbicara dengan Noi," ucap kakek tua itu. Saat mau pulang, saya merasakan sesuatu di dadanya. Sepertinya kutukan itu akan mulai harus bekerja lagi di tubuhnya. Meski Jer ingin mengantarnya, namun Sai menolaknya dengan keras sehingga membuat Jer merasa ada keanehan pada Sai. Ayah Sai kemudian bertanya kepada Noi, "Apa kau yakin mereka itu bukan penjahat?" Tanyanya kepada Noi. Ayah Sai terlihat kurang suka kehadiran
kehadiran mereka. Meski begitu, pemburuan Krasue pun tetap dilanjutkan karena sebagian warga menyetujui kehadiran orang-orang ini. Namun di saat itu mereka belum menghasilkan apa-apa. Oke, berlanjut ke part 2 ya guys ya.